Supreme Martial God Technique, Bab 1911-1920. Bab 1911 Batu Abadi Langit. Sambil berpikir, Wu Yun mulai bergerak maju lagi. Tentu saja, meskipun tampaknya saat ini sangat aman di sini. Namun, Wu Yun tetap waspada karena perjalanannya tidak terlalu cepat. Apalagi aura di sekitar tubuh hanya dikeluarkan dalam jumlah kecil. Dengan cara ini, jika orang kuat mendekat, dia bisa bereaksi secepat mungkin dalam waktu singkat. Di saat yang sama, ia juga dapat dengan cepat menyembunyikan auranya, tidak meninggalkan jejak orang lain. Namun, terkadang, segala sesuatunya selalu merupakan suatu kebetulan. Wu Yungang mempunyai ide ini, tetapi pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, dia melirik ke arah yang benar dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang hampir bersamaan saat dia menoleh, dia segera menahan semua aura di sekitarnya. Segera setelah itu, dia segera menghindar ke sisi lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sini sangat kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wu Yun berpikir sejenak, lalu segera mengangkat kepalanya dan mengarahkan ke arah di atas kepalanya. Kebetulan di dalam kubah di atas kepalanya ada sebuah alur di mana ia bisa bersembunyi, ia langsung melompat dan bersembunyi di dalam alur kubah tersebut. Benar saja, Wu Yun hanya menarik napas beberapa kali setelah menyembunyikan sosoknya. Beberapa sosok terbang dari jarak tidak jauh. Wu Yun tidak melihat, jika dia menjulurkan kepalanya saat ini, dia mungkin akan segera ketahuan. Hanya bisa dinilai dari nafas bahwa seharusnya ada 3 orang. Adapun budidaya ketiga orang ini, mereka semua harusnya adalah eksistensi yang baru saja melewati 5 atau 9 kesengsaraan surgawi dan baru saja memasuki alam transenden. Di alurnya, Wu Yun berbisik diam-diam. Untungnya, saya terus mengawasi. Budidaya ketiga orang ini sudah berada di alam transenden. Meskipun mereka baru saja menerobos, mereka masih di atas saya. Begitu pertempuran dimulai, 1 lawan 1, saya mungkin bisa untuk bertarung. 3 lawan 1, aku takut aku akan melarikan diri lagi. Sementara Wu Yun merasa beruntung, dia juga mulai khawatir. Pertama, Raja Iblis Sura dan Iblis tak terlihat muncul, makhluk yang setidaknya telah mencapai puncak transendensi, dan bahkan mungkin telah mencapai alam tertinggi. Sekarang ada 3 makhluk yang baru saja mencapai alam transenden. Dapat dilihat dari sini bahwa ini mungkin ada banyak sekali orang kuat yang memasuki dunia bawah tanah ini untuk pertama kalinya. Selain itu, dalam hal kultivasi, saya mungkin relatif lemah. Sepertinya jika saya mau agar bebas dan aman di sini, saya khawatir saya harus memikirkan beberapa cara untuk meningkatkan kultivasi saya. Jika kita bergerak maju dalam keadaan ini, semua keamanan mungkin hanya sementara. Sementara Wu Yun berpikir diam-diam. Tak jauh dari situ, ketiga orang yang datang pun mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saudaraku, barusan, apakah kamu juga mendeteksi keberadaan seseorang yang pindah ke sini? Sepertinya kita datang agak terlambat. Orang lain berkata, ya, saudaraku, menurutku apa yang dikatakan saudara ketiga itu benar. Orang itu tadi, seharusnya tidak jauh di depan kita. Setelah hening beberapa saat, pria yang disebut kakak laki-laki tertua itu berkata, "Ingat, kita tidak mengandalkan diri sendiri saat datang ke sini kali ini. Kita hanya diutus oleh nenek moyang kita untuk menjelajah jalan dulu. Bahwa kali ini perampokan batu abadi kubah surgawi bertekad untuk menang, jadi jangan khawatir apakah ada yang akan masuk. Dengan leluhur di sini, semua masalah tidak akan menjadi masalah." Ya. Orang lain mengangguk dan berkata, "Saudaraku, meski begitu, ketika kamu datang, kami juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lelaki tua itu, Raja Iblis Sura, juga ada di sini. Selain itu, dia juga membantai banyak orang kuat di sana. Untungnya, kami berlari kencang saat itu. Waktu dilihat dari situasinya, saya khawatir Raja Iblis Sura bukan satu-satunya yang berada di level yang sama dengan nenek moyang kita. Kita harus berhati-hati saat menjelajahi jalan kali ini. Meskipun nenek moyang sedang melindungi kita, sebelum nenek moyang datang, jika kita bertemu orang yang pergi ke Raja Iblis Sura itu pasti sudah mati." Yah,
Apa yang dikatakan saudara laki-laki kedua adalah kita harus benar-benar berhati-hati. Pria yang dipanggil kakak laki-laki tertua itu mengangguk dan berkata, dengan cara ini, mulai sekarang, kami akan tetap bersikap low profile. Jangan biarkan kultivasi Anda keluar seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Perlambat tindakan Anda, dan jadikan perlindungan Anda sendiri sebagai prioritas utama. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, pria itu mengambil langkah pertama dan terbang ke depan. Segera setelah itu, dua orang lainnya mengikuti dari dekat. Ketiganya dengan cepat menghilang dalam jangkauan persepsi Wu Yun. Tunggu hingga jaraknya cukup jauh untuk memastikan keamanan sepenuhnya. Wu Yun baru saja jatuh dari alur di atas kubah. Tapi saat ini, wajah Wu Yun menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dari diskusi antara ketiga orang tadi, dia mendapat 3 informasi berguna. Pertama, tebakannya benar. Memang banyak orang super kuat yang datang kali ini. Nenek moyang yang mereka bicarakan pastilah makhluk yang sangat kuat. Meskipun dia tidak mengatakan seberapa kuat leluhur itu, dia tahu dari nada suaranya bahwa dia berada di level yang sama dengan Raja Iblis Sura, dan kurang lebih terungkap bahwa leluhur mereka lebih kuat dari Raja Iblis Sura. Lebih kuat. Kedua, itu adalah Raja Iblis Sura, dia memang belum mati, dan dia masuk seperti yang diharapkan. Dan dia masuk, jadi itu berarti iblis yang tersembunyi itu pasti masuk juga. Alhasil, Wu Yun harus lebih berhati-hati. Jika bertemu orang kuat lainnya, selama tidak memprovokasi mereka, mungkin mereka tidak akan diburu secara paksa. Tetapi jika Anda bertemu dengan Raja Iblis Shuro dan Iblis tersembunyi, selama mereka terungkap, akan ada pengejaran hidup dan mati lagi. Ini benar-benar tidak bisa dihindari. Karena mereka sudah memiliki dendam, kedua orang itu sama-sama menyukai sumber energi tubuh Wu Yun. Adapun yang ketiga, itulah satu-satunya alasan mengapa Wu Yun begitu bersemangat saat ini. Batu abadi kubah surgawi. Benar, itu adalah batu abadi langit. Sebelumnya, ketika tubuh fisiknya musnah, dia bergabung dengan tubuh energi Blood Shadow Demon. Lonceng penciptaan ilahi pernah memberitahunya. Bab 1912 Realitas atau Ilusi. Lonceng penciptaan ilahi pernah memberitahunya bahwa jika dia dapat menemukan batu abadi kubah surgawi, kemudian, ada harapan bahwa tubuh energi saat ini dapat diubah menjadi keadaan fisik sebelumnya. Meskipun Wu Yun sekarang dapat menggunakan tubuh energinya saat ini dengan bebas. Bahkan tidak lebih buruk dari tubuh fisik sebelumnya. Terlebih lagi, kini ia telah kehilangan tubuh fisiknya, meski ia tidak bisa lagi terus melatih tubuh suci yang abadi. Namun jika prediksinya benar, kita akan mengetahui dari mulut Raja Iblis Shuro dan Iblis Yin bahwa tubuh energinya juga tidak sederhana. Tentu saja, dia masih belum tahu apa peran yang dimiliki tubuh energi pendamping ini dan mengapa itu berharga. Namun dilihat dari keserakahan kedua orang tersebut terhadap tubuhnya, tubuh ini jelas tidak sederhana. Tapi, sekali lagi, tidak peduli betapa berharga dan langkanya tubuh energi saat ini, tidak ada alasan untuk mencegah Wu Yun membentuk kembali tubuh fisiknya. Lagi pula, semua ini bukan miliknya. Bahkan aura yang dia pancarkan tidak ada hubungannya dengan dirinya yang asli. Jika dia diminta untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan kemudian menemukan cara untuk mengintegrasikan tubuh energi tersebut, tentu saja hal itu mungkin. Tetapi jika dia dibiarkan membawa tubuh energi ini sepanjang waktu, maka dia secara alami tidak mau melakukannya. Kecuali tidak ada jalan lain. Sekalipun ada cara, dia ingin mengubah situasi saat ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa benda yang lahir kali ini adalah batu abadi kubah surgawi, dia menjadi sangat bersemangat. Tentu saja Wu Yun tidak begitu yakin dengan perampokan ini. Terlepas dari hal lain, jumlah orang kuat yang datang kali ini sudah cukup untuk menakutinya. Belum lagi eksistensi tingkat atas seperti Sura Demon King dan Hidden Demon. Bahkan jika dia lebih lemah dan kekuatannya mirip dengan leluhur naga penghancur, dia tidak akan terkalahkan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada eksistensi yang lebih kuat dari Raja Iblis Sura dan makhluk kuat lainnya yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa harapan Wu Yun untuk perampokan batu abadi kubah surgawi ini kurang dari 10%. Namun, pada saat ini,
Wu Yun tidak memikirkan apapun selain bagaimana menemukan dan merebut batu abadi Tianxiong. Yang lebih saya pikirkan adalah bertanya-tanya tentang satu hal. Masalahnya adalah dia tidak dapat memahami mengapa batu abadi Tianxiong begitu berharga dan mengapa batu itu menarik begitu banyak orang berkuasa. Meskipun lonceng penciptaan ilahi telah disebutkan kepadanya sebelumnya, hal itu hanya disebutkan secara ringan. Dia hanya mengatakan bahwa batu abadi kubah surgawi semoga dapat membentuk kembali tubuhnya. Wu Yun tidak pernah terlalu memperhatikannya, berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga, tetapi sangat sulit ditemukan. Berpikir untuk menyelesaikan semuanya di masa depan, menyelamatkan Xiao Shenlong, dan menyelamatkan Xiao Jin, saya akan membuat rencana lagi. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia meremehkan betapa berharganya batu abadi kubah surgawi. Mampu menarik begitu banyak pakar top untuk datang secara langsung, tidak ada keraguan tentang segalanya. Kenali dirimu dan musuhnya, dan kamu akan menang dalam setiap pertempuran. Wu Yun berbisik diam-diam setelah menarik kembali pikirannya. Sepertinya jika saya ingin menemukan cara untuk mendapatkan batu abadi kubah surgawi ini, langkah pertama yang harus saya ambil adalah mencari seseorang untuk bertanya mengapa batu abadi kubah surgawi ini begitu berharga. Dan orang-orang kuat itu ingin merebutnya. Tentu saja, pencarian buah jiwa surgawi tidak bisa ditinggalkan. Mari kita mengambil satu langkah pada satu waktu dan menunggu dan melihat. Semuanya tidak diketahui saat ini. Jika Anda berpikir terlalu banyak, itu tidak akan berpengaruh. Sambil berpikir, Wu Yun bergerak maju lagi dan menuju ke depan. Ke depan, masih belum ada arah. Karena semuanya masih kosong, mustahil menemukan arah. Dia hanya bisa secara kasar mencari ke arah mana ketiga orang itu menghilang, dan mengejar mereka. Apalagi kecepatannya tidak berani terlalu cepat. Terlalu banyak bahaya di tempat seperti ini. Saat bergerak maju, ia harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak membiarkan aura kultivasinya keluar terlalu terang-terangan. Begitu ada gangguan, seluruh nafas harus segera dikumpulkan. Namun akibatnya, kecepatan dia bergerak maju terasa agak terlalu lambat di tempat terbuka seperti itu. Itu berlangsung sekitar setengah jam. Wu Yun masih tanpa tujuan. Lingkungan sekitar masih sama seperti sebelumnya, sangat kosong dari apapun, dan tanpa nafas makhluk hidup apapun. Meskipun Wu Yun tahu di dalam hatinya bahwa dia memang sedang bergerak maju. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap mulai mempertanyakan hasil yang telah dia tentukan. Dia berbisik diam-diam, setelah berjalan sejauh ini, mengapa masih sama, tidak ada perubahan di sekitarku. Mungkinkah aku terjebak dalam ilusi saat ini, dan yang kusebut bergerak maju sebenarnya hanya berdiri diam. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kosongnya dunia bawah tanah ini. Setengah jam, ditambah waktu sebelumnya, meski kecepatanku tidak cepat, tapi pasti tidak lambat, setidaknya 100 km. Di atas jarak, mungkinkah seluruh dunia bawah tanah di bawah Gunung Suefeng kosong? Saat dia terus berjalan, tidak ada yang berubah di sekitarnya, yang membuat Wu Yun ragu apakah dia ada di dunia nyata. Tentu saja keraguan tetaplah keraguan, namun langkahnya tidak akan berhenti. Jangan bilang ini ilusi atau bukan, meski ilusi, berhenti dan tidak bergerak bukanlah solusi. Waktu terus bergerak maju. Persis seperti itu, hampir 1 jam berlalu. Termasuk waktu sebelumnya, sudah lebih dari 1,5 jam. Jika Anda memasukkan jaraknya, saya khawatir itu cukup untuk sebuah kerajaan kecil, tapi hanya sebesar itu. Sial, bukan. Adegannya masih sama, persis sama, tanpa ada perubahan di sekitar. Sepertinya aku tidak benar-benar berada dalam ilusi, kan? Kecurigaan apakah dia berada dalam ilusi sekali lagi muncul di benak Wu Yun Xin menggenang. Terlebih lagi, dugaan ini semakin membesar pada saat ini, dan dia bahkan mulai percaya secara subjektif bahwa dia memang sudah tidak ada lagi di dunia nyata. Belum lagi lingkungan sekitar tidak berubah sama sekali dari sebelumnya, selama 1,5 jam penuh ia bahkan tidak memperhatikan nafas separuh makhluk hidup. Ini sangat tidak normal. Namun, saat pikiran Wu Yun menjadi semakin intens. Saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Kejadian ini langsung membantah dugaan Wu Yun. Ini bukan khayalan, ini dunia nyata. Bab 1913, apa yang kamu takutkan, apa yang terjadi? Perubahan terjadi di sekelilingnya, inilah perubahan yang paling ingin ditemui Wu Yun saat ini. Lagi pula, dia sudah terlalu lama berada di lingkungan yang sama. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi sangat jelek. Karena transformasi yang ditunggunya adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Seperti kata pepatah, apapun yang Anda takuti, apapun yang terjadi. Wu Yun sengaja berusaha menyembunyikan auranya sebanyak mungkin, hanya untuk menghindari situasi memalukan dengan beberapa orang berkuasa. Hanya karena dia perlu bergerak maju dan harus mengeluarkan nafas untuk melakukannya, dia akan mengeluarkan sebagian kecil nafasnya sebagai upaya terakhir. Kalau tidak, dia hanya bisa mengandalkan berjalan kaki, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan area yang luas dan megah ini seumur hidupnya. Dan yang paling dia takuti untuk temui di sini adalah Raja Iblis Shuro dan iblis tersembunyi yang punya masalah dengannya. Namun sayangnya, Tuhan tidak baik. Pada saat ini, di belakangnya di sebelah kiri, aura yang sangat agung menyelimuti dirinya. Meskipun dia segera bereaksi dan menyembunyikan seluruh nafasnya. Namun, itu masih terlalu lambat, karena budidaya pihak lain terlalu kuat. Saat itu menangkap kehadirannya, itu segera mengunci dirinya. Setelah lawan menguncinya, sepertinya agak berlebihan baginya untuk menyembunyikan auranya. Tentu saja, jika aura agung yang mengunci dirinya yang dia temui saat ini adalah orang kuat yang tidak dikenal, mungkin Wu Yun tidak akan terlalu khawatir. Namun, saya tidak tahu apakah dia cukup beruntung atau tidak. Orang yang datang saat ini jelas adalah Raja Iblis Sura. Meski jaraknya masih jauh, Wu Yun bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain. Namun, bagi orang kuat seperti Wu Yun, tidak perlu saling berhadapan untuk menentukan identitasnya. Anda bisa mengetahuinya secara langsung hanya dengan mengandalkan nafas Anda. Benar, Raja Iblis Sura ada di sini. Ketika dia mengetahui identitas pihak lain, Wu Yun tidak ragu sama sekali. Sial, memang benar kamu tidak takut apapun saat membawanya. Bajingan tua ini benar-benar bisa mengunci keberadaanku dengan kepastian seperti itu dari jarak yang begitu jauh. Aku meremehkannya. Dia mengertakkan gigi dan mengumpat secara diam-diam. Selanjutnya saat ini, Wu Yun tidak peduli lagi dengan aura tersembunyinya. Paparkan semua aura kultivasi secara langsung. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menggunakan langkah Tianwu Shenlong secara ekstrim dan berlari ke depan dengan liar. Haha, boneka kecil, kita bertemu lagi. Terakhir kali, kamu dan aku secara tidak sengaja masuk ke tempat latihan senior itu, dan kamu berhasil melarikan diri dengan nyawamu. Kali ini, biarkan aku melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Wu Yun hampir di saat yang sama dia berlari ke depan dan melarikan diri. Dari belakang, suara bersemangat dan arogan dari Raja Iblis Sura segera terdengar. Suaranya keras, tapi itu bukan suara gemuruh sembarangan. Ini adalah metode yang mirip dengan serangan sonik. Semua suara sepertinya membimbing, langsung menuju Wu Yun. Meski jaraknya sangat jauh, kekuatan serangan sonik ini banyak hilang di kejauhan. Namun hal itu tetap membuat sosok Wu Yun tiba-tiba bergetar. Dia hampir jatuh dari udara. Untungnya, seni dewa bela diri Taisang dengan cepat tercurah dan dengan cepat melindungi sosok Wu Yun. Segera, Wu Yun berlari ke depan lagi. Namun, saat ini, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Tubuhnya gemetar tadi, menyebabkan dia terdiam di tempatnya sejenak. Namun tinggalnya momen ini cukup fatal untuk situasi saat ini. Orang yang mengejarnya di belakangnya tidak lain adalah Raja Iblis Sura. Eksistensi yang kemungkinan besar telah melintasi transendensi, melewati 7 atau 9 kesengsaraan surgawi, dan mencapai alam tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat langkah naga ilahi Tianwu Wu Yun, Raja Iblis Sura pasti tidak kosong. Dengan dukungan kekuatan yang kuat, bahkan keterampilan tubuh Raja Iblis Sura tidak sebaik langkah naga ilahi Tianwu milik Wu Yun. Namun, kecepatannya masih cukup untuk menghancurkan Wu Yun. Wu Yun dapat dengan jelas mendeteksi suara ruang yang runtuh dari belakang. Suara pecah terdengar setiap tarikan napas. Dan setiap kali berdering, jaraknya akan semakin dekat dengan interval yang sama.
Dalam waktu kurang dari 10 kali, suara pecahnya ruang terdengar, dan Wu Yun merasakan rasa dingin yang menggigit di punggungnya. Di saat yang sama, aura yang menyelimuti dan menghalanginya beberapa kali lebih berat dari sebelumnya. Bahkan sudah sampai pada titik di mana hal itu mempengaruhi tindakannya. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis Sura ada di sini. Dia telah mencapai jarak di mana dia bisa menyerang Wu Yun. Jadi, kamu masih ingin berjuang sampai mati. Aku menasihatimu, mohon ampun sekarang, mungkin aku akan lebih lembut ketika aku membunuhmu nanti. Jika kamu berjuang, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Sura datang dari belakang lagi. Suara Raja Iblis. Kali ini, suaranya tidak lagi mengandung kekuatan, juga bukan serangan sonik. Ini adalah pertanyaan yang sangat biasa. Namun, penyelidikan kali ini bahkan lebih mengejutkan Wu Yun dibandingkan serangan sonik sebelumnya. Dan saat suara Raja Iblis Sura turun, dia tidak terus melarikan diri. Di udara, Wu Yun berhenti. Hanya berdiri di udara. Segera, dia perlahan berbalik dan menatap Raja Iblis Sura. Saling memandang, keduanya tidak berkata apa-apa. Wu Yun tidak melarikan diri, bukan karena dia takut dengan perkataan Raja Iblis Sura. Tapi dia tahu bahwa saat ini, melarikan diri tidak ada gunanya. Sebelumnya, ketika mereka berada di luar, ada iblis tersembunyi yang menahan Raja Iblis Sura, dan dia pada dasarnya melarikan diri selama itu. Sekarang, hanya Raja Iblis Sura yang berada dalam jangkauan serangan lawan, dan dia tidak memiliki peluang. Dengan kata lain, pada saat ini, bahkan jika dia melarikan diri lagi, dia akan segera ditahan oleh Raja Iblis Sura dengan budidaya agungnya. Saat ini, tidak ada jalan lain. Daripada kabur, lebih baik hadapi saja. Tentu saja Wu Yun tidak akan pernah menyerah. Menurut pemikiran batinnya saat ini. Sekarang kita sudah bertemu, tidak ada jalan keluar. Karena kedua belah pihak sedang menghadapi kematian, lebih baik mencoba dan bertarung sampai mati untuk menemukan peluang bertahan hidup. Bab 1914 Disintegrasi dari dalam keluar. Anak kecil, sepertinya kamu masih belum mau menerima takdirmu, dan kamu masih ingin berjuang. Kamu mungkin melihat arogansi di mata Wu Yun yang tidak mau menyerah. Raja Iblis Sura mengejek dengan tatapan aneh. Terima nasibmu. Wu Yun menjawab dengan dingin, Raja Iblis Asura, kuakui kekuatanku memang tidak sebaik milikmu, tapi aku, Wu Yun, tidak pernah menyerah di depan siapapun seumur hidupku. Termasuk kamu. 3 yang terakhir Wu Yun hampir mengatakannya dengan gigi terkatup. Tidak ada keraguan bahwa sikap ini tidak diragukan lagi membuktikan keteguhan dan tekadnya. Haha, kamu sangat sadar diri. Raja Iblis Sura tersenyum. Dia melihat Wu Yun dari atas ke bawah, dan rasa dingin di matanya perlahan memudar. Lambat laun, sedikit pun apresiasi muncul. Menarik, sangat menarik. Anak kecil, harus kukatakan, aku tiba-tiba mulai menghargaimu. Hanya saja, apapun alasannya, kamu tidak boleh membiarkan aku menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tubuh energi Banyuan, haha, benda ini memiliki efek ajaib pada kultivasiku, tidak ada cara lain, aku harus melahapmu. Saat dia berbicara, Raja Iblis Sura perlahan mengangkat lengan kanannya, dan di telapak tangannya, ada bola abu-abu, dan dalam sekejap muncul. Wu Yun sudah tidak asing lagi dengan manik bundar ini. Dia sudah pernah melihatnya sekali sebelumnya. Terlebih lagi, saat melihat manik ini, pupil Wu Yun tiba-tiba melebar dalam sekejap. Sebab, terakhir kali ia melihat dengan matanya sendiri, Raja Iblis Sura menggunakan bola ini untuk langsung menelan esensi, darah, dan budidaya 2 orang matahari, bulan, dan Xuanming. Saat itu, Wu Yun bahkan merasa sedikit rakus terhadap bola ini. Ini adalah kedua kalinya dia melihatnya, dan pertama kalinya dia melakukan kontak dekat. Dia telah melihat betapa kuatnya bola ini, dan pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tidak bisa disembunyikan di dalam hatinya. Oh, apakah kamu takut? Apakah kamu mengenali Zibet pemakan jiwaku? Saya harus mengatakan bahwa mata Raja Iblis Sura benar-benar kuat. Dia dapat secara akurat menangkap perubahan apapun pada ekspresi Wu Yun untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, jejak keterkejutan juga melintas di wajah Raja Iblis Sura. Mungkin karena penasaran,
bagaimana Wu Yun mengenali manik Zi pemakan jiwa di tangannya. Namun, rasa penasaran itu segera hilang. Karena dia teringat satu hal, yaitu sebelumnya, tanpa disadari, Wu Yun bersembunyi di kegelapan dan menatapnya lama sekali. Belakangan, Yin Yao lah yang menarik Wu Yun keluar. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Pada saat itu, Wu Yun pasti telah melihat adegan di mana dia menggunakan Zibet pemakan jiwa ini untuk melahap budidaya dan esensi darah di tubuh matahari dan bulan Xuanming. Wu Yun tidak berkata apa-apa, matanya tertuju pada setiap gerakan Raja Iblis Sura, dan dia tidak berani melepaskan detail apapun. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya sedikit dan benar-benar siap. Kapanpun Raja Iblis Sura ini melakukan tindakan apapun terhadapnya, dia akan segera melawan dengan putus asa. Adapun menang atau kalah, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Yang perlu dia lakukan adalah tidak menyerah, dan berjuang sampai mati sesuai kemampuannya. Lupakan saja, karena kamu tahu betapa kuatnya Zibet pemakan jiwa milikku, itu akan menyelamatkan masalah. Serahkan perjuanganmu, tubuh energi Banyuan adalah milikku. Haha, hahaha. Raja Iblis Sura tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Di saat yang sama, aliran cahaya berdarah yang sangat menakutkan dilepaskan dari bola abu-abu di tangannya. Cahaya berdarah itu menyilaukan dan menyilaukan. Seolah ada petunjuk, Wu Yun diselimuti di dalamnya dalam sekejap. Tentu saja Wu Yun tidak menyerah. Dia segera merespons. Dia mengaktifkan semua kemampuan yang dapat digunakan segera dan bersiap untuk menggunakannya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai ide Wu Yun. Dia ingin bertarung sampai mati, tetapi faktanya tidak memungkinkan dia bertarung sampai berdarah. Sebab, saat dia diselimuti oleh kekuatan berdarah itu, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan abadi di tubuhnya mulai sangat dibatasi. Awalnya baik-baik saja, hanya dibatasi. Namun, dalam sekejap, pembatasan ini mulai semakin intensif. Hanya 2 napas, dan bahkan teknik Dewa Bela Diri Taisang mulai membeku. Seolah-olah ditahan oleh iblis yang tersembunyi sebelumnya, dia merasa budidayanya tidak dapat berfungsi. Tubuh tidak bisa bergerak. Sial, apa yang terjadi? Sial, bajingan sialan ini ditahan olehnya lagi. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Dia tidak bisa menyembunyikannya, dan Raja Iblis Sura juga bisa mendengarnya. Namun, suara seperti itu hanya akan membuat Raja Iblis Sura semakin bersemangat saat ini. Anak kecil, sudah kubilang, jangan berpikir untuk melawan. Raja Iblis Sura berkata dengan dingin, kekuatanmu seperti pemula di depanku, tidak layak disebut. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Manik Zi yang melahap roh, telan tubuh energi pendampingnya untukku. Saat raungan itu jatuh, Wu Yun merasakan bahwa itu menyelimuti dirinya, membatasi operasi kultivasinya, dan menahannya. Kekuatan berdarah dari gerakan tubuh tiba-tiba meningkat beberapa kali lagi. Dan kekuatan ini tidak hanya menyerang tubuhnya. Bahkan sudah mulai hancur dan membelah tubuhnya dari dalam. Perasaan ini bukanlah rasa sakit, ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Wu Yun merasa tubuhnya hampir bukan lagi miliknya. Terlebih lagi, hal yang bukan miliknya ini pasti tidak sesederhana ditahan. Tapi untuk benar-benar memisahkan dia dari jiwanya. Pada saat yang sama, terlihat dengan mata telanjang, gelombang energi melonjak dari tubuhnya, mengalir menuju Zibet yang melahap jiwa di tangan Raja Iblis Sura. Tidak ada keraguan bahwa sebagian dari energi ini adalah milik budidayanya, dan sebagian lagi milik tubuh energinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia semakin lemah. Dan perasaan lemah ini datang dengan cepat. Faktanya, jika dia terus dalam keadaan ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan jiwanya. Tidak, mungkin, bahkan jiwa pun akan tertelan. Bab 1915 keadaan ketiga menelan jiwa bela diri. Sial, apa yang harus aku lakukan? Aku harus melawan, aku harus melawan. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Melihat diriku semakin lemah. Menyaksikan diri Anda dengan cepat bergerak menuju kematian selangkah demi selangkah adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Dan hal yang paling menyakitkan adalah dalam menghadapi situasi ini,
saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Yun meraung keras, tapi tidak berpengaruh. Hahaha. Suara tawa liar Raja Iblis Sura menyerbu telinga Wu Yun dengan sangat jelas. Tubuh energi Banyuan adalah milikku, itu milikku. Selama aku merebut tubuh energi Banyuan ini, aku akan mampu mengambil langkah terakhir dan menyambut datangnya 7 atau 9 kesengsaraan surgawi. Salib. Lewati ini alam transenden terakhir dan melangkah ke alam tertinggi. Selama aku melangkah ke alam tertinggi, siapa yang bisa merebut batu abadi langit surgawi dariku? Suara arogan datang dari Raja Iblis Sura satu demi satu. Dimuntahkan dari mulut, bersemangat, sombong, dan sombong. Pada saat ini, sepertinya dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tentu saja, semuanya seperti yang dikatakan Raja Iblis Sura. Saat ini, Wu Yun sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa berada di bawah kekuasaan Raja Iblis Sura. Dan selama tubuh energi pendamping Wu Yun benar-benar tertelan, begitu dia melewati 7 atau 9 kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi makhluk tertinggi. Orang-orang kuat yang pergi ke dunia bawah tanah untuk bersaing memperebutkan batu abadi kubah surgawi kali ini tidak hanya tak terkalahkan, tetapi mereka mungkin tidak dapat menemukan banyak lawan. Namun, keadaan Raja Iblis Sura ini tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, tawa liarnya berhenti tiba-tiba. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi beku. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan keberadaan yang sangat menakutkan dan melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Apa sebenarnya kamu? Kata-kata mengerikan keluar dari mulut Raja Iblis Sura. Pada saat ini, dia bahkan tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Itu cukup untuk menunjukkan betapa terkejutnya dia saat ini. Nyatanya, bukan hanya dia, adegan yang menimpa Wu Yun saat ini memang cukup membuat kaget siapapun. Saya melihat pusaran sekitar 2 meter melayang di atas kepala Wu Yun. Ini adalah pusaran yang memancarkan cahaya hitam pekat. Itu berputar perlahan, dan di dalam pusaran itu ada lorong gelap yang tidak mengarah kemanapun. Dan dari pusaran yang memancarkan cahaya hitam pekat, gelombang cahaya gelap dilepaskan. Cahaya gelap ini juga menyelimuti Wu Yun. Meski masih mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan lampu berdarah itu. Namun, terlihat bahwa lampu hitam ini sedang bertarung sengit dan tak terlihat dengan lampu berdarah. Terlihat bahwa pusaran gelap ini bukanlah seni bela diri. Ini bukanlah jalur reinkarnasi Wu Yun. Saat ini, Wu Yun masih dalam keadaan terkendali. Secara teoritis, selama tidak ada kendali darinya, mustahil seni bela dirinya melindungi tuannya sendiri. Dalam hal ini, pusaran mengerikan apa yang tiba-tiba ini. Jiwa bela diri yang melahap adalah jiwa bela diri yang melahapku. Ia dapat melindungi tuannya sendiri sekali lagi. Tidak, kapan ia menjadi begitu kuat? Mungkinkah? Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya sudah memikirkan apa yang terjadi. Pupil matanya melebar, seolah dia tidak percaya. Pada saat ini, di bawah baptisan cahaya yang melahap jiwa bela diri, tubuhnya yang dikendalikan oleh cahaya berdarah telah mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut. Mungkinkah ini roh bela diri yang memangsa setelah transformasi keduanya? Pada awalnya, itu hanyalah keadaan awalnya, dan transformasi pertamanya adalah dalam siklus hidup dan mati. Dewa Perang memberitahuku identitas sebenarnya dari roh bela diri yang melahap itu. Devouring Martial Spirit, sebenarnya adalah siklus kecil hidup dan mati. Pada saat itu, dengan bantuan Dewa Bela Diri, roh bela diri yang melahap mengalami transformasi pertamanya. Jika dihitung menurut apa yang dikatakan Dewa Bela Diri, kemudian, pada saat ini, tebing itu adalah roh bela diri yang memangsa. Keadaan jiwa ketiga. Omong-omong, saya sudah lama tidak menggunakannya. Tanpa diduga, itu diam-diam berubah menjadi keadaan ketiga. Wu Yun berpikir cepat dalam hatinya. Sementara dia berpikir, dia dibaptis oleh cahaya hitam dari Devouring Martial Soul. Dia secara bertahap dan sepenuhnya mendapatkan kembali mobilitasnya. Tingkat kultivasi dalam tubuh secara bertahap kembali ke kondisi operasi semula. Sebaliknya,
Aliran cahaya berwarna darah yang dilepaskan oleh manik Zi pemakan jiwa di tangan Raja Iblis Sura mulai mundur dengan cepat seperti air pasang surut. Melihat tampilan ini, sepertinya dia terguncang kembali oleh tekanan dari jiwa bela diri yang menelan. Melihat pemandangan ini, Wu Yun tentu saja sangat senang. Melihat situasi kematian tertentu, keajaiban di luar dugaannya akan terjadi. Namun, tak lama kemudian, keraguan lain muncul di benak Wu Yun. Tidak, bahkan dalam kondisi ketiga dari Devouring Martial Soul, itu tidak sekuat itu, kan? Itu adalah senjata ajaib yang benar-benar dapat mengusir Raja Iblis Sura. Senjata ajaib, ya, saya mengerti, jadi begitu, haha, itu dia. Sebuah ide muncul di benaknya, dan Wu Yun sepertinya sudah memikirkan semuanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya Raja Iblis Sura inilah yang telah membantuku. Awalnya, jika dia secara langsung menekan saya dengan kultivasinya, memenggal kepala saya, dan kemudian menggunakan manik si pemakan jiwa untuk melahap saya, maka aku mungkin akan melakukannya. Itu benar-benar tidak berdaya. Sayang sekali dia terlalu percaya dan benar-benar berpikir untuk menggunakan Zi Pearl yang melahap jiwa untuk melahapku. Tanpa diduga, jiwa bela diri yang memangsa milikku adalah yang terbaik di dunia dalam hal melahapnya, melampaui milik orang lain. Senjata sihir yang melahap, di depan roh bela diri yang memangsa, seperti adik laki-laki. Meskipun tubuhku tidak bisa bergerak, kekuatan maniksi yang melahap jiwa ini dirasakan oleh roh bela diri yang memangsa dan terinspirasi kemampuan perwaliannya yang mandiri, dan kemudian langsung menghancurkan maniksi pemakan jiwa. Memikirkan hal ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Tentu saja suasana hatinya sedang tidak santai. Melahap jiwa bela diri membantunya melarikan diri, hanya untuk sementara. Apa yang dia hadapi masihlah Raja Iblis Sura yang sangat kuat. Semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap, alasan mengapa Raja Iblis Sura tidak memberikan reaksi selanjutnya. Selain semuanya terjadi dengan sangat cepat, saya khawatir saya juga kaget. Mungkin dia tidak pernah menyangka kalau Wu Yun sebenarnya memiliki kemampuan sekuat itu di tubuhnya. Namun, Wu Yun lebih tahu. Kejutan Raja Iblis Sura tidak akan bertahan lama. Begitu dia pulih dari keterkejutannya, Wu Yun akan jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit dan berbahaya lagi. Saat itu, Raja Iblis Shuro tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan. Pada saat itu adalah awal dari situasi hidup dan mati Wu Yun yang sebenarnya. Bab 1916, menembak kakimu sendiri. Tapi saat Wu Yun sedang memikirkan tentang bagaimana menghadapi Raja Iblis Sura selanjutnya. Namun, lambat laun dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan hal yang salah ini bukan datang dari Raja Iblis Sura, tapi dari dirinya sendiri. Sebab, dia menemukan bahwa kekuatan abadi di tubuhnya secara bertahap meningkat. Selain itu, kecepatan peningkatan budidaya kekuatan abadi, dari awalnya lambat, mulai menjadi semakin cepat. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Dari mana budidaya kekuatan abadi ini berasal? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan sangat terkejut. Dan saat dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, suara mengaum dan mengaum dari Raja Iblis Sura tiba-tiba datang dari sisi yang berlawanan. Ah, sial, apa yang terjadi? Kultivasiku, kenapa milikku mengalir ke tubuhmu? Benda apa ini? Bagaimana benda ini bisa menelan budidaya di tubuhku? Kemarahan dan keterkejutan yang luar biasa. Matanya juga penuh keraguan menatap Wu Yun dan roh bela diri yang melahap yang melayang di atas kepala Wu Yun. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan cara untuk menyelesaikan dilema saat ini, tetapi untuk sementara, dia sepertinya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Terlihat dengan mata telanjang, gumpalan cahaya hitam pekat yang dilepaskan dari jiwa bela diri yang melahap diri telah menyelimuti Raja Iblis Sura. Tidak, yang terselubung bukanlah Raja Iblis Sura, tapi Zibet pemakan jiwa di tangan Raja Iblis Sura. Faktanya, Wu Yun juga berada dalam kebingungan saat ini. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Secara logika, tidak peduli seberapa kuat jiwa bela diri yang menelan, tidak mungkin untuk menelan tingkat kultivasi di tubuh Raja Iblis Sura. Belum lagi Devouring Martial Soul sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melahap budidaya orang lain.
Sederhananya 10.000 langkah mundur, bahkan jika roh bela diri yang melahap telah mengalami transformasi kedua dan mencapai kondisi ketiga, ia memiliki kemampuan ini. Mengingat kesenjangan budidaya antara Wu Yun dan Raja Iblis Sura, mustahil untuk melakukannya. Tidak mungkin untuk melewati celah level yang begitu besar dan melahap tingkat budidaya Raja Iblis Sura. Tapi jika ini masalahnya, lalu apa yang terjadi dengan semua ini? Pertanyaan ini terus muncul di benak Wu Yun. Namun, Wu Yun segera memikirkan sebuah kemungkinan. Meskipun kemungkinan ini mungkin terdengar agak khayalan, namun selain itu, tidak ada penjelasan lain yang lebih baik. Dan kemungkinan ini adalah menelan jiwa bela diri. Betul, artinya menelan jiwa bela diri. Ia menggunakan manik si pemakan jiwa sebagai medianya. Jika ini masalahnya, maka itu hampir tidak bisa dijelaskan. Wu Yun berbisik diam-diam, dapat dipahami bahwa menelan jiwa bela diri sudah cukup untuk sepenuhnya menghancurkan senjata ajaib pada level senjata ajaib itu sendiri, atau pada level dari kemampuan menelan. Orang yang menekan Zi Pearl yang melahap jiwa. Dan karena Raja Iblis Sura telah mengandalkan Zi Pearl yang melahap jiwa untuk budidaya sepanjang tahun, keduanya telah lama bergabung menjadi satu sama lain. Setelah mutiara Zi yang melahap jiwa sepenuhnya ditekan oleh roh bela diri yang melahap jiwa, semuanya, Raja Iblis Shuro juga telah ditekan sampai batas tertentu. Penindasan semacam ini tidak ada hubungannya dengan budidaya. Haha, jika ini masalahnya, bukankah itu berarti Raja Iblis Sura telah menembak dirinya sendiri? Kakiku sendiri. Jika dia langsung menggunakan budidayanya untuk membunuhku sejak awal, alih-alih menggunakan manik Zi pemakan jiwa, maka aku pasti mati. Tapi dia tidak melakukan itu. Dengan manik Zi pemakan jiwa sebagai medianya, dia malah ditelan olehku. Sial, apa yang terjadi? Kamu bajingan, kamu benar-benar berani menelan kultivasiku. Sementara Wu Yun sedang berpikir dan berspekulasi, tiba-tiba, raungan marah Raja Iblis Sura terdengar lagi. Pada saat ini, budidayanya sedang dilahap habis-habisan oleh jiwa bela diri pemakan Wu Yun, dengan bantuan manik Zi pemakan jiwa. Meski melahap, hal itu tidak berdampak banyak pada kemampuan bertarungnya sendiri. Namun, dia tertahan oleh Zi Bet pemakan jiwa miliknya dan tidak dapat melarikan diri untuk bertarung. Tentu saja, meskipun Raja Iblis Sura masih bingung, dia sedikit banyak memahami masalahnya. Dan apa yang dia pikirkan sangat mirip dengan apa yang baru saja ditebak Wu Yun. Dia sangat marah saat ini, tetapi lebih dari segalanya, dia sebenarnya malu dan marah. Sebab, dia juga mengira telah menipu dirinya sendiri. Apalagi lubangnya tidak dangkal. Sekarang dia terjebak, dia tidak punya cara yang lebih baik. Hanya ada dua jalan di depannya. Atau, biarkan jiwa bela diri yang memangsa terus melahapnya hingga semua budidaya di tubuhnya tertelan. Tentu saja ini bukan pilihan baginya. Karena dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu agung di tubuhnya, secara alami jauh lebih unggul dari Wu Yun, dia berani bertaruh bahwa Wu Yun tidak dapat menahan tingkat kultivasinya yang agung, dan ketika saatnya tiba, dia akan meledakkan tubuhnya dengan paksa. Jika dia benar-benar bisa menunggu sampai saat itu, maka dia akan tetap menjadi pemenang utama. Cara kedua adalah menentukan pilihan. Serahkan Zi Bet pemakan jiwa, dan kemudian dia bisa melarikan diri. Namun, Zi Bet pemakan jiwa telah menyatu dengannya, dan dia ingin menyerah dan melarikan diri. Selain tidak mau menyerah, ia juga akan terpukul keras ketika saatnya tiba. Diperlukan setidaknya beberapa hari untuk memulihkan keadaan semula. Dan tanpa Zi Bet pemakan jiwa, meskipun budidayanya tidak akan berubah setelah ia pulih dari luka-lukanya, jika ia ingin berlatih lagi di masa depan, tidak akan sesederhana itu. Karena metode kultivasi yang selama ini ia mengandalkan Zi Bets yang melahap jiwa, ia telah mengembangkan kebiasaan ini. Ada dua jalan yang hampir putus asa di hadapannya. Salah satu caranya adalah dengan mempertaruhkan hidup Anda. Cara lainnya adalah dengan melepaskan Zi Bet yang melahap jiwa dan bertaruh dengan masa depan Anda. Tidak peduli jalan mana yang diambil, itu pasti bukan yang ingin dihadapi oleh Raja Iblis Sura. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana memilih. Sial. Raja Iblis Sura meraung marah lagi,
dan tidak ada seorang pun di sekitarnya saat ini. Jika ada yang melihatnya, wajahnya mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Dipaksa sampai titik ini oleh seseorang yang tingkat kultivasinya jauh lebih lemah dari saya sungguh memalukan. Adapun Wu Yun, dia juga bertanya-tanya mengapa Raja Iblis Sura tidak membebaskan diri begitu lama. Namun, baginya saat ini, dia tidak lagi terlalu mempedulikan hal itu. Saat jiwa bela diri yang menelan terus mengirimkan kekuatan kultivasi ke dalam tubuhnya. Tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Dia, yang sudah sangat dekat dengan kesengsaraan surgawi 5 ke 9, sekarang dengan panik menyentuh dan bergegas menuju penghalang. Bab 1917, Harta Karun dari Surga. Benar sekali, Wu Yun sedang bersiap menghadapi 9 kesengsaraan surgawi kelima. 10 napas, 20 napas. Raja Iblis Shuro masih menunggu Wu Yun meledak dan mati. Karena dia benar-benar tidak mau menyerahkan Zi Pearl pemakan jiwa secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin cemas. Bukan karena kualitas mentalnya buruk, tapi pemandangan yang ditunjukkan Wu Yun saat ini sedikit di luar dugaannya. Biasanya, dengan kecepatan melahap seperti itu, Wu Yun tidak akan mampu menahan gelombang kultivasi gila-gilaan di dalam tubuhnya. Belum lagi ledakan tubuhnya, sudah pasti mencapai titik tak tertahankan. Namun, Wu Yun tampaknya tidak tertahankan, sebaliknya, dia sangat gembira dan terus meningkat dengan cepat. Boom! Tiba-tiba, suara guntur pelan terdengar di langit. Meski terdapat kubah batu di atas kepala, tidak ada pemandangan di langit di luar. Namun, Wu Yun dan Raja Iblis Sura dapat merasakannya dengan sangat jelas. Pada saat ini, di langit luar, badai petir besar sedang berkumpul. Benar, Wu Yun akan selamat dari kesengsaraan. 59 kesengsaraan surgawi, bajingan, kamu benar-benar menggunakan kultivasi saya untuk mempersiapkan kesengsaraan surgawi kelima dan ke-9. Raja Iblis Sura meraung. Meskipun dia masih marah, terlihat jelas bahwa urgensi dan kepanikan dalam suaranya telah melebihi kemarahan aslinya. Dia tahu itu rusak. Dia awalnya mengira bahwa tubuh energi banyuan yang telah menelan Wu Yun dapat membantunya menghadapi 7-9 kesengsaraan surgawi. Tapi dia tidak menyangka, secara tidak sengaja, dia akan membantu Wu Yun menghadapi bencana surgawi kelima atau ke-9. Wu Yun akan selamat dari bencana itu, yang berarti idenya menunggu Wu Yun meledak dan mati menjadi sia-sia. Begitu dia mengatasi kesengsaraan, bahkan Wu Yun tidak akan mampu menanggung tingkat kultivasi agung di tubuh Raja Iblis Sura. Itu juga dapat menguras budidaya, dan bahkan dapat digunakan untuk melawan bencana surgawi. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia tidak hanya tidak mampu membuat Wu Yun meledak, tapi dia bahkan akan membantu Wu Yun mengatasi bencana di belakangnya. Ini jelas merupakan pemandangan yang tidak ingin dilihat oleh Raja Iblis Sura. Apakah kesengsaraan surgawi 5 ke-9 telah tiba? Di sisi lain, perhatian Wu Yun tidak lagi tertuju pada Raja Iblis Sura. Baru saja, dia secara kasar dapat menilai bahwa Raja Iblis Sura tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Dan dia juga bisa menebak bahwa meskipun Raja Iblis Sura bisa melarikan diri, dia masih harus membayar harganya. Dan harganya setidaknya adalah cedera serius. Pada saat itu, mustahil untuk menghadapinya lagi. Dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Sekarang bencana akan datang, dia siap menghadapinya sepenuhnya. Bahkan tidak dekat, telan jiwa bela diri dan bantu aku lagi. Tiba-tiba, Wu Yun meraung, dan saat berikutnya, lengan kanannya tiba-tiba terangkat. Telapak tangan kanan menjadi cakar dan terangkat di udara. Dalam sekejap, seolah-olah dipandu oleh Devouring Martial Soul, pemandangan cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba meletus. Cahaya hitam dalam pemandangan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di saat yang sama, kecepatan melahapnya juga jelas meningkat pesat. Wow! Aliran budidaya yang agung melonjak keluar dari tubuh Raja Iblis Sura dalam jumlah banyak. Sial, sial. Pada saat ini, wajah Raja Iblis Sura menjadi pucat. Melihat kultivasi yang saya peroleh melalui kerja keras ditelan oleh pihak lain dalam jumlah yang begitu besar. Dengan rencananya saat ini, hanya ada satu cara yang bisa dia tempuh.
Tidak mungkin lagi menunggu Wu Yun meledak. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang tersisa adalah meninggalkan Zibet yang melahap jiwa dan melarikan diri nanti. Tentu saja, dia tidak akan pernah menyerah, dan Wu Yun bahkan akan menjadi orang terpenting dalam daftar yang harus dibunuh. Setelah melarikan diri kali ini, setelah pulih dari luka-lukanya, dia akan menjadikan pencarian Wu Yun dan membunuh Wu Yun sebagai tujuan pertamanya. Tujuan ini bahkan lebih penting daripada menemukan batu abadi kubah surgawi. Karena, dia tidak akan pernah memberikan Zibet pemakan jiwa begitu saja. Rencana saat ini hanyalah langkah tak berdaya untuk melindungi diriku sendiri. Pisahkan. Tiba-tiba, Raja Iblis Sura meraung dengan cara yang sangat ganas. Segera setelah itu, wajahnya langsung menjadi pucat, sangat putih. Puff! Seteguk besar darah muncrat, menodai separuh ruangan menjadi merah. Dengan raungan yang menyakitkan, bercampur dengan bau darah yang menyengat, Zibet yang melahap jiwa lolos langsung dari telapak tangan Raja Iblis Sura dan terbang menuju Wu Yun. Manik si pemakan jiwa yang meninggalkan Raja Iblis Sura kembali ke tampilan abu-abu sebelumnya. Di saat yang sama, sosok Raja Iblis Sura terus tersandung di udara. Terlihat dia terluka parah setelah dipisahkan secara paksa dari Zibet pemakan jiwa, yang merupakan tubuh yang sama dengannya. Bahkan sulit untuk berdiri teguh, apalagi membunuh Wu Yun lagi. Namun, keengganan dan kemarahan di matanya mencapai tingkat yang hampir ekstrim. Zap! Aku ingat kamu, aku ingat kamu. Ketika aku kembali, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, mengambil Zibet milikku yang melahap jiwa, dan aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Yang lain raungan yang nyaris histeris. Segera setelah itu, Raja Iblis Sura menopang tubuhnya yang terluka parah, membuat beberapa lompatan cerdik, dan menghilang di tempat, dan segera menghilang. Tentu saja, Wu Yun melihat pemandangan ini dengan jelas. Dia begitu terkejut hingga hal itu bahkan menariknya keluar dari kondisi bersiap menghadapi bencana. Faktanya, Wu Yun agak bingung. Dia berpikir bahwa Raja Iblis Sura belum melepaskan diri dari belenggu jiwa bela diri yang melahap, dan tidak akan mudah untuk melarikan diri. Dia bahkan berpikir jika Raja Iblis Sura ingin melarikan diri, dia pasti akan membayar mahal. Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan cedera serius secara langsung. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa harganya tidak akan sesederhana cedera serius, bahkan Zibet pemakan jiwa pun harus merelakannya. Yang membingungkan Wu Yun juga adalah Manik Zi pemakan jiwa. Sebab, sejak pertama kali bertemu, dia sudah jatuh cinta dengan Zibet pemakan jiwa ini. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan sampai ke tangan saya secara tidak sengaja. Seperti kata pepatah, menanam pohon willow tanpa niat akan menciptakan keteduhan. Harta karun dari surga. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak hanya menelan kultivasi saya, tetapi juga secara langsung menghadapi 5 atau 9 kesengsaraan surgawi, dan bahkan memperoleh harta karun seperti itu. Hasil dan kegembiraan seperti itu tidak bisa dihindari. Namun, tidak ada waktu lagi untuk membuat Wu Yun bersemangat saat ini. Dia harus segera bersiap menghadapi 5-9 kesengsaraan surgawi. Adapun apa yang dikatakan Raja Iblis Sura ketika dia pergi, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Wu Yun tidak memasukkannya ke dalam hati. Mereka adalah musuh ketika bertemu, dan semua ini tidak penting lagi. Fokusnya saat ini adalah kesengsaraan surgawi 5-9. Sebagai jurang alam kedua di alam 99 dan 81 kesengsaraan guntur, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Terlebih lagi, tidak aman berada di tempat ini sekarang. Dia harus menyelesaikan kesengsaraannya secepat mungkin. Ambil napas dalam-dalam dan masukkan Zibet pemakan jiwa ke dalam ring penyimpanan. Sesuaikan keadaan Anda sendiri dan semua aspek dengan yang terbaik. Dia meraung, 59 kesengsaraan surgawi, ayolah. Dia siap menghadapi 59 kesengsaraan surgawi, totalnya 45 petir. Bab 1918 dengan mudah mengatasi kesengsaraan surgawi 5-9. Ledakan. Seolah mendengar raungan Wu Yun, Tianji sepertinya bekerja sama dengan Wu Yun. Gemuruh guntur terdengar. Langit dan bumi meledak,
dan guntur mengguncang bumi. Gelombang tekanan guntur yang menakutkan dan agung melanda seluruh dunia. Sebagian besar pegunungan Suifeng yang berpusat di Wuyun diselimuti oleh paksaan ini. Pada saat ini, apakah itu di luar Gunung Suifeng atau di dunia bawah tanah Gunung Suifeng, hampir semua orang kuat yang datang ke sini mengetahui satu hal. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi 5 ke 9 di Gunung Suifeng. Tentu saja, yang diketahui semua orang adalah hanya ada orang yang selamat dari kesengsaraan surgawi 5 ke 9 di Gunung Suifeng. Tapi tidak ada yang tahu siapa orang yang telah mengatasi kesengsaraan itu. Tidak ada yang tahu apakah orang yang telah mengatasi kesengsaraan ini berada di dalam atau di luar Gunung Suifeng, atau di dunia bawah tanah di bawah Gunung Suifeng. Tidak ada yang tahu lokasi pasti orang yang telah mengatasi kesengsaraan ini. Kecuali jika seseorang kebetulan melewati lokasi di mana Wuyun sedang melintasi kesengsaraan dan menabraknya, jika tidak, mustahil untuk menentukan lokasi pastinya dari kejauhan. Bagaimanapun, tekanan guntur ini mencakup area yang begitu luas. Tentu saja, Raja Iblis Sura adalah pengecualian. Karena dia menyaksikan Wuyun bersiap mengatasi bencana dengan matanya sendiri. Tapi, meski begitu, jika keberuntungan Wuyun cukup buruk, dalam proses mengatasi kesengsaraan, seseorang melewatinya dari jarak dekat. Kemudian, dia akan diekspos. Saat itu, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Dan ini juga alasan mengapa Wuyun ingin menyelesaikan kesengsaraannya secepat mungkin. Seperti kata pepatah, malam itu panjang dan mimpinya banyak. Hanya dengan menyelesaikan kesengsaraan dengan cepat Anda dapat memastikan tidak ada yang salah. Ledakan. Akhirnya guntur pertama meledak, jatuh dari langit dan menghancurkan angkasa. Itu meledak secara vertikal ke kaki Gunung Suifeng. Semua kekuatan guntur menembus bumi dan langsung mengenai Wuyun, yang sedang menangkap guntur di dunia bawah tanah. Aneh untuk dikatakan. Saya tidak tahu apakah itu karena struktur geografis khusus Gunung Suifeng, atau karena dampak dari kesengsaraan surgawi itu sendiri. Meskipun Wuyun dan Tian Lei dipisahkan oleh tanah dan batu setinggi puluhan kaki di Gunung Suifeng. Namun, guntur langsung menembus bebatuan tanah tersebut dan menghantam Wuyun tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ini sangat aneh. Anda tahu, sebelumnya, Wuyun sedang mengalami kesengsaraan. Guntur menghantam tanah, tapi langsung menghancurkan tanah. Namun, menjadi aneh, dan itu merupakan hal yang hebat bagi Wuyun. Sebelumnya, dia masih khawatir jika guntur langit meruntuhkan Gunung Suifeng di atas kepalanya, kawah besar akan tercipta. Saat itu, posisinya mau tidak mau akan langsung terekspos. Tapi sekarang tampaknya kekhawatiran ini sepertinya tidak perlu. Karena, untuk beberapa alasan yang tidak dia mengerti, guntur tidak menghancurkan tanah di Gunung Suifeng. Dengan cara ini, Wuyun tidak lagi khawatir. Siap menyambut malapetaka. 5-9 kesengsaraan surgawi, total 45 petir. Kekuatannya jelas tidak sebanding dengan bencana yang dialami Wuyun sebelumnya. Namun demikian pula, kekuatan Wuyun saat ini tidak lagi seperti sebelumnya. Selama tidak ada yang salah, guntur langit tiba-tiba menjadi sangat kuat melebihi batas normal seperti sebelumnya. Dalam keadaan normal, Wuyun yakin bahwa dia pasti bisa selamat dari 5-9 kesengsaraan surgawi dengan mudah. Saat ini, guntur pertama telah berlalu. Biarkan kekuatan guntur yang agung menyapu Anda. Baginya, besarnya guntur pertama ini bebas stres dan dia dapat menahannya dengan mudah. Segera setelah itu, guntur kedua, ketiga, keempat. Saya harus mengatakan, 5 atau 9 guntur ini datang dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menyeduhnya. Setelah setiap badai petir turun, dibutuhkan kurang dari 10 napas. Petir berikutnya segera datang dari langit. Dalam waktu singkat, Wuyun telah menahan hampir 20 guntur. Saat ini, dia masih tanpa cedera dan santai. Tentu saja, baptisan 20 guntur pasti akan berdampak besar pada Wuyun sendiri. Kekuatannya juga meningkat secara bertahap selangkah demi selangkah. Selain itu, karena terlalu mudah untuk mengatasi kesengsaraan kali ini, Wuyun juga menemukan cara khusus untuk berkultivasi selain mengatasi kesengsaraan. Artinya, ketika setiap guntur langit menyambar,
dia dapat menyerap sebagian kekuatan Guntur ke dalam tubuhnya melalui kontrol kultivasi. Tentu saja, kekuatan setiap petir sangatlah menakutkan dan agung. Tubuh Wu Yun secara alami tidak mampu menyerap semua kekuatan Guntur untuk digunakan sendiri. Karena dia sendiri tidak bisa menahan penyerapan kekuatan petir yang begitu kuat. Kebanyakan dari mereka akan menyebar ke lingkungan sekitar. Namun, setiap saat, Wu Yun mampu menyerap sebagian kecil dari kekuatan Guntur, memurnikannya ke dalam tubuhnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan abadi. Dengan cara ini, ketika 45 guntur surgawi berakhir, Wu Yun bahkan yakin bahwa tingkat kultivasinya tidak akan bertahan pada kondisi ketika dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi kelima dan kesembilan. Namun, dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa mencapainya. Apalagi semua ini hanya spekulasi belaka. Namun, apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini bukanlah kultivasi. Ini tentang pembentukan kembali tubuh fisik. Dengan menyerap kekuatan Guntur berulang kali sambil menahan setiap sambaran petir, Wu Yun merasa bahwa dia telah mampu mencapai tingkat kendali bebas tertentu dalam hal ini. Dan sekarang, jika dia memiliki batu abadi kubah surgawi di tangannya, kemudian, kekuatan Guntur yang tidak bisa dia serap tidak akan keluar. Sebaliknya, dia akan dibawa ke batu abadi kubah surgawi di bawah kendalinya. Meskipun dia tidak tahu hasil seperti apa yang akan dihasilkannya, dia juga tidak tahu bagaimana menggunakan batu peri langit dan guntur langit untuk membentuk kembali tubuh fisik. Tapi setidaknya, dia sudah menemukan jalannya. Sekarang, dalam hal membangun kembali tubuh fisiknya, satu-satunya kekurangannya adalah batu abadi langit. Selama Anda menemukan batu abadi kubah surgawi, Anda dapat mencoba menggunakan guntur surgawi untuk membaptis batu abadi kubah surgawi selama kesengsaraan Anda berikutnya. Cari tahu cara membentuk kembali tubuh fisik Anda. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan batu abadi langit yang akan lahir di dunia bawah tanah kali ini. Inilah satu-satunya cara bagiku untuk membangun kembali tubuhku. Bisik Wu Yun diam-diam. Saat dia berpikir, hampir 20 petir turun. Menghitung, dia telah menahan 40 petir. Dengan hanya tersisa 5 jalur terakhir, Anda selesai. Dan kondisi Wu Yun masih sangat santai. Tunggu saja sampai 5 petir terakhir jatuh, dan semuanya akan berakhir. Namun, selalu ada kalanya segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Bab 1919 Krisis Hidup dan Mati. Ketika petir ke-40 turun, Wu Yun menunggu 4 petir terakhir dengan pikiran tenang. Tiba-tiba, suara yang bisa membuat bulu kuduk Wu Yun berdiri tiba-tiba terdengar. Hehehe nak, kukira ada seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan di sini. Aku tidak ingin mengganggunya, tapi aku melihat aura yang sangat familiar, jadi aku datang untuk memeriksanya. Tak disangka, aku benar-benar menabraknya. Itu kamu. Sejujurnya, di antara lawan yang diketahui di seluruh dunia bawah tanah ini, yang paling dikhawatirkan Wu Yun untuk ditemui adalah Raja Iblis Shuro dan Iblis tak terlihat. Dan sejauh ini hanya 2 orang inilah yang bisa membuat Wu Yun merasa menyeramkan saat mendengar suaranya. Namun Raja Iblis Sura, karena terlalu sombong, menderita kerugian besar di tangan Wu Yun. Jika kamu kabur dengan luka serius, kamu pasti tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Oleh karena itu, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang siapa orang ini saat ini. Sialan, bagaimana bajingan tua ini bisa menemukanku? Wu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk secara diam-diam, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Saya pikir saya cukup beruntung, karena dunia bawah tanah sangat luas, dan 5 atau 9 petir datang begitu cepat. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, mereka telah melewati 40 putaran guntur pertama, dan hanya 4 putaran terakhir yang tersisa. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak pernah menyangka bahwa di saat-saat terakhir ini, aku akan ditabrak oleh seseorang. Terlebih lagi, inilah musuh bebuyutan yang sama dengan Raja Iblis Sura, Iblis tersembunyi. Ngomong-ngomong, dia dan Yin Yao sebenarnya tidak memiliki konflik yang rumit. Hanya karena iblis yang tersembunyi menyukai tubuhnya, tubuh sumber energi. Tapi ini saja sudah cukup. Sama seperti ini, ada kebencian yang tak terselesaikan di antara mereka. Pada saat ini,
Wu Yun sangat fokus dan waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Tentu saja, sambil berkonsentrasi tinggi, dia juga harus mengalokasikan sebagian energinya untuk menghadapi guntur yang mungkin jatuh kapan saja. Bagaimanapun, dia masih dalam kondisi mengatasi kesengsaraan saat ini. Faktanya, bagi Wu Yun, iblis tersembunyi bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis Shuro. Bahkan dari nada percakapan sebelumnya antara Raja Iblis Sura dan Iblis Yin, terdengar bahwa dari segi kekuatan, Iblis Yin tidak sebaik Raja Iblis Sura. Namun, itu hanya untuk Raja Iblis Sura. Namun bagi Wu Yun, iblis yang tersembunyi sebenarnya adalah keberadaan yang lebih menakutkan. Karena iblis tak terlihat bisa jadi tidak terlihat, kemampuan tembus pandangnya bahkan membuat Wu Yun tidak mungkin bisa menangkapnya sama sekali. Terakhir kali, pihak lain bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di belakangnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu apakah iblis yang tersembunyi itu sudah ada di depannya, atau masih jauh. Ledakan. Badai petir lainnya turun. Ini adalah guntur yang ke-42. Tapi kali ini, Wu Yun, yang bisa dengan mudah menahannya, mengalihkan banyak energi untuk memperhatikan apakah iblis tersembunyi itu mendekatinya. Oleh karena itu, menghadapinya tidak semudah dulu. Meski tidak terluka, namun tetap menyebabkan penanaman energi yang terkandung dalam tubuh energinya mendidih dengan cepat. Hal ini mirip dengan pengadukan ki dan darah dalam kondisi fisik. Wu Yun dengan cepat kembali sadar dan menjadi tenang. Sesuaikan napas Anda dengan cepat dan segera sesuaikan keadaan Anda menjadi yang terbaik. Haha nak, kamu juga tidak bisa melakukannya. Ini hanya 4 dari 5 atau 9 kesengsaraan surgawi, jadi kamu tidak bisa mengatasinya lagi. Tiba-tiba, suara iblis yang tersembunyi terdengar lagi. Mata Wu Yun menjadi gelap. Di saat yang sama, kepalanya langsung menoleh ke kiri. Meskipun dia masih belum bisa menemukan lokasi iblis yang tersembunyi itu secara akurat, dia bisa menilai dari sumber suaranya sekarang. Baru saja, iblis yang tersembunyi itu berdiri sekitar 30 meter di sebelah kirinya. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat, dia masih tidak menemukan apapun dan tidak melihat apapun. Tapi sekarang, wajah Wu Yun menjadi pucat dalam sekejap. Angin kencang dan kencang bertiup ke arah wajahku. Kuat, sangat kuat. Apalagi angin kencang ini datangnya sangat cepat. Bahkan sebelum Wu Yun sempat bereaksi, dia hanya merasakan sakit di dadanya. Dengan jeritan kesakitan, Wu Yun benar-benar lepas kendali dan langsung terbang mundur. Ledakan. Pukul tanah dengan keras. Energi di dalam tubuh terus-menerus keluar. Seperti berdarah. Namun kebocoran energi jauh lebih menyakitkan daripada pendarahan. Karena aliran energi mewakili perjalanan kultivasinya. Dalam sekejap, Wu Yun menjadi lebih lemah. Rentan. Suara iblis yang tersembunyi itu terdengar lagi. Wu Yun berjuang sejenak dan bersiap untuk bangun. Namun, sebelum dia bisa bergerak untuk bangun, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya seolah membeku. Benar sekali, aku hanya membeku. Dengan kata lain, ini bukan karena ia membeku, tetapi karena ia terikat lagi. Sama seperti saat dia ditarik keluar dari kegelapan oleh iblis tersembunyi di luar gunung Suefeng sebelumnya. Sekali lagi, gerakannya tertahan oleh kekuatan budidaya agung iblis yang tersembunyi. Setelah iblis tak terlihat mengambil tindakan, ketidaktampakannya berangsur-angsur menghilang. Mendongak, dia melihat iblis tersembunyi muncul sekitar 20 meter di depannya. Dia masih terlihat seperti sebelumnya, lelaki tua berambut putih bening. Sialan, bajingan tua. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, sambil dengan cepat memikirkan cara untuk keluar dari masalah. Sambil memikirkannya, Wu Yun menjadi semakin cemas. Saat ini, iblis yang tersembunyi ada di depan, dan ini hanyalah salah satu bahayanya. Bahaya yang lebih besar adalah guntur. Dia masih memiliki 3 guntur yang belum dia tahan. Tetapi pada saat ini, dia ditahan lagi oleh iblis yang tersembunyi. Setelah terikat, bahkan keterampilan dan kultivasi dalam tubuh pun terikat. Walaupun tidak terikat sempurna, namun pelaksanaan budidaya menjadi tertunda dan lambat. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan terikat sempurna. Boom! Guntur meledak di langit. Guntur ke-43 telah jatuh. Ekspresi Wu Yun juga pada saat ini,
sangat sulit untuk dilihat. Kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan tak lagi bisa disembunyikan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dalam keadaan ini, itu setara dengan menangkap Guntur tanpa pertahanan apapun. Dia belum cukup percaya diri untuk berani mengatakan bahwa dia dapat menahan Guntur dengan tubuhnya tanpa perlindungan apapun dari kultivasi. Dengan kata lain, Wu Yun berada dalam kondisinya saat ini. Jika keajaiban tidak terjadi, begitu Guntur ini turun. Kalau begitu, aku khawatir dia pasti akan mati. Bab 1920 Pilihan Gila. Sekarang, satu-satunya kemungkinan adalah apakah iblis yang tersembunyi dapat menghentikan Guntur ini untuknya. Secara teori, dengan kekuatan Yin Yao, selama dia menginginkannya, tidak akan ada banyak masalah dalam memblokir 59 kesengsaraan surgawi ini. Namun, ide ini dengan cepat hilang di benak Wu Yun. Karena dia tahu ini tidak mungkin. Ini bukan karena hal lain. Tetapi karena, saat itu, dia sendiri yang mendengar lonceng penciptaan ilahi mengatakannya. Tian Lei, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak dapat membantunya. Sebab, guntur langit dikendalikan oleh jalan surga. Jalan surga adalah eksistensi tertinggi di dunia. Dengan kata lain, jika ada yang melakukan intervensi dari samping atau mencegah terjadinya bencana bagi orang lain, kemudian, mereka yang memblokirnya sama dengan tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh surga, dan ketika saatnya tiba, mereka pasti akan menderita akibat yang sangat mengerikan. Bahkan Divine Bell of Creation yang asli sangat takut dengan konsekuensi ini. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa iblis yang tersembunyi tidak akan pernah berani menanggung akibat seperti itu. Hei nak, Guntur akan datang. Bagaimana? Takut, gemetar, takut. Tiba-tiba, suara iblis yang tersembunyi terdengar samar. Dia penuh cemoohan dan penghinaan. Haha, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Jika tubuhmu dihancurkan oleh Guntur, maka sumber energi tubuhmu juga akan musnah seluruhnya. Kalau begitu, bagaimana aku bisa? Ini tidak seperti kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Pergi dan temui kesengsaraan surgawimu. Ketika kamu selamat dari 5 atau 9 kesengsaraan surgawi, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat pada saat itu, dan pada saat itu sumber energimu akan tubuh juga akan menjadi lebih kuat dan lebih murni. Saat itulah aku akan melahapmu sepenuhnya. Saat dia berbicara, Wu Yun merasakan kekuatan yang mengikat di sekelilingnya dengan cepat surut. Segera, dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Budidaya di dalam tubuh yang telah tertunda tanpa batas waktu mulai kembali ke jalur yang benar dan mulai beroperasi dengan cepat. Bajingan tua sialan. Setelah kembali beraksi, Wu Yun menggerakkan ototnya sedikit. Dia baru saja ditampar oleh iblis tak kasat mata, dan dia terluka parah. Itu tidak mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Namun, untungnya, fondasinya tidak terpengaruh. Pada saat ini, di bawah desakan seni Dewa Bela Diri Taisang, aliran kultivasi dengan cepat mengalir keluar. Di sekelilingnya, perisai budidaya segera berkumpul untuk menahan Guntur. Pada saat yang sama, Wu Yun juga berpikir diam-diam di dalam hatinya. Orang tua ini sebenarnya ingin menungguku untuk selamat dari 5 atau 9 kesengsaraan surgawi, dan kemudian datang dan melahapku ketika aku sudah lebih kuat. Nah, ini akan menjadi kesempatanku. Bisakah aku melarikan diri, atau apakah Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan tergantung pada ini? Boom! Langit dan bumi meledak, dan Guntur melanda. Sementara Wu Yun berpikir, Guntur ke-43 melanda. Membombardir perisai budidaya di sekitar tubuhnya. Karena luka-lukanya dan kehilangan kultivasinya, Wu Yun tidak mudah melawan kali ini. Namun, itu bisa dianggap hampir tidak bisa melawan. Selanjutnya akan terjadi Guntur ke-44. Ada 2 langkah terakhir. Wu Yun berbisik diam-diam, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mengatur napasnya untuk menenangkan energi yang bergolak di tubuhnya. Tentu saja, dia juga sudah mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi iblis tersembunyi selanjutnya. Karena iblis yang tersembunyi memberinya kesempatan seperti itu. Kalau begitu, dia harus menangkapnya. Sekarang, ada 2 kemungkinan di hadapannya.
Kemungkinan pertama adalah melihat seberapa tinggi budidayanya setelah ia selamat dari bencana dan meningkatkan tingkat budidayanya. Pada saat itu, apakah dia akan langsung terkekang oleh budidaya iblis tersembunyi seperti sebelumnya? Kalau begitu, mungkin semuanya akan sia-sia. Setelah kesengsaraan selesai, dia sekali lagi akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan ketika saatnya tiba, dia akan terkekang lagi dan menjadi tidak berdaya untuk melawan lagi. Adapun kemungkinan kedua, diasumsikan bahwa setelah melewati masa kesusahan besar, kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat itu, iblis yang tersembunyi tidak dapat lagi menahan dan mengendalikannya. Jadi, haruskah dia melawan atau berbalik dan melarikan diri? Ini juga merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan dengan cermat. Karena, dalam arti tertentu, menghadapi iblis yang tidak terlihat, melawan dengan jadi mungkin memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada berbalik dan melarikan diri. Karena, satu hal, dia tidak bisa berubah. Artinya, karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dia tidak dapat dibandingkan dengan iblis tak kasat mata dalam hal kecepatan. Pada jarak sedekat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri sepenuhnya, dan cepat atau lambat dia akan diambil alih oleh iblis tak kasat mata. Namun, serangan balik jadi setara dengan menjilat darah dari ujung pisau. Karena kesenjangan kekuatan di antara mereka masih tidak kecil. Jika Anda tidak hati-hati, lidah Anda akan terpotong dan nyawa Anda akan hilang. Tentu saja, saat ini, Wu Yun berdoa agar kemungkinan pertama tidak terjadi. Dengan begitu, setidaknya dia masih punya pilihan. Tentu saja ada pilihan lain. Ini adalah keputusan yang sangat gila dan gila untuk menempatkan diri dalam bahaya dan bertahan hidup. Kebanyakan orang tidak akan terlibat dalam pilihan seperti itu. Namun, Wu Yun, setelah berpikir sejenak, langsung memilih metode ini. Tidak ada banyak waktu, dan tidak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu banyak. Hidup atau mati ditentukan oleh satu pertaruhan. Dia diam-diam berbisik di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Wu Yun sudah membuat rencana untuk mempertaruhkan segalanya. Hanya ada 2 guntur terakhir yang tersisa. Keputusannya adalah mempersiapkan pendakian terakhir dengan bantuan 2 guru terakhir ini. Mungkin idenya terlalu gila. Cukup gila bahkan menimbulkan konsekuensi reaksi mengerikan yang tidak dapat dia tanggung. Namun, tidak ada jalan lain. Dia terpaksa menemui jalan buntu, dan dia hanya bisa menang dalam bahaya. Ledakan. Terjadi ledakan lagi antara langit dan bumi. Guntur ke-44 terjadi dengan keras. Wu Yun sepenuhnya siap menghadapi guntur ke-44. Setan yang tersembunyi itu berdiri tidak jauh, 10 meter jauhnya. Berdiri di udara, dengan tangan di belakang punggung, dia menatap Wu Yun dengan tenang. Dia tidak terburu-buru, karena dia tahu Wu Yun tidak dapat membuat perbedaan dalam jarak sedekat itu. Semuanya berada di bawah kendalinya. Tentu saja, dia tidak khawatir Wu Yun tidak akan mampu selamat dari bencana tersebut. Karena dia dapat melihat bahwa dengan kekuatan Wu Yun, tidak akan menjadi masalah besar untuk bertahan dari 5-9 kesengsaraan surgawi. Meskipun dia baru saja terluka, Wu Yun masih bisa bertahan hanya dalam 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Namun, dia tidak pernah menduganya. Selanjutnya, Wu Yun akan melakukan sesuatu yang sangat gila sehingga orang biasa bahkan tidak dapat membayangkannya. Setidaknya, Yin Yao tidak akan pernah berani berpikir seperti ini, apalagi melakukan ini.